Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arisa Putra Effendi dengan NPM 2021020418, Cikita Yohana 2021020202, Fatur Wijaya 2021020206, Karisma Nur Aini 2021020093, dan saya sendiri yaitu Febrizio Sandi dengan NPM 2021020143 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kajian Ayat dan Hadis tentang Larangan Korupsi dan Gratifikasi, dengan dosen pengampu Dr. Haji Muhammad Zaki, SAG, MAG. A. Pengertian korupsi dan gratifikasi dalam Islam. 1. Pengertian korupsi dalam Islam. Korupsi ialah menyalahgunakan atau menggelapkan uang atau kekayaan umum untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu jabatan pemerintah. Dalam istilah politik bahasa Arab, korupsi sering disebut al-fasad atau riswah, tetapi yang lebih spesifik adalah ikhtilas atau nab al-amwal al-ammah. 2. Pengertian gratifikasi dalam Islam. Dalam hukum bernegara, gratifikasi adalah tindakan melanggar hukum yang bisa dijerat pidana. Penerima gratifikasi bisa dilaporkan ke KPK. Banyak kasus korupsi yang menjerat pejabat negara lantaran gratifikasi yang ia terima. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian dari bawah ke atas ini dimaksudkan untuk mengharapkan suatu imbalan, baik secara materi ataupun non-materi. Misalnya memperlancar kepentingan bisnis, naik jabatan, pemberian wewenang atau keputusan dari atasan, dan semua hal yang berkaitan dalam ruang lingkup bawahan ke atasan tersebut yang mengharapkan ada timbal balik dari atas ke bawah. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ari kepada Saudara. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang B, yaitu tentang ayat dan hadis tentang larangan korupsi dan gratifikasi. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat Al-Quran yang memberi isyarat agar umat manusia, utama umat Islam, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ayat-ayat tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jalan yang batil, tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Materi selanjutnya akan dilanjutkan. Mengenai kajian ayat dan hadis tentang larangan korupsi dan gratifikasi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 diterangkan bahwa dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kemudian dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang berarti telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aduzi dan Al-Haris bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya. C. Kriteria gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maka gratifikasi bersifat netral sehingga tidak semua gratifikasi dilarang atau salah. Berikut ini perbedaan antara gratifikasi yang dilarang dan yang boleh diterima. 1. Gratifikasi yang dilarang. Gratifikasi yang dilarang adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan.
Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Yang kedua, gratifikasi yang boleh terima. Berlaku umum yaitu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir penutup, yaitu kesimpulan. Korupsi ialah penyalahgunaan atau menggelapkan uang atau harta kekayaan umum, negara, rakyat, dan orang banyak untuk kepentingan pribadi. Islam membagi istilah korupsi ke dalam beberapa dimensi, yaitu riswah, suap, sarokah pencurian, al-ghashi penipuan, dan khianat pengkhianatan. Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap riswah. Dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Gratifikasi dilarang dalam hukum bernegara, demikian juga pandangan hukum Islam dalam bersikap. Rasulullah SAW sangat melarang sahabat-sahabatnya untuk menerima gratifikasi. Rasulullah SAW dalam hadis beliau menegaskan, menerima gratifikasi sama halnya dengan menerima khulul, yakni barang curian dari harta rampasan perang. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.